Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Hasan Fikri dan Adilatun Nida. Kami di sini ingin menjelaskan tentang amal isim fa'il wa sighah mubalaghah. Definisi isim fa'il. Kafa'ilin dzu hisma fa'ilin idza min dzi salasatin yakunu ka ghadan. Cetaklah isim fa'il dengan wazan fa'ilun jika fi'il memiliki 3 huruf asal atau sulasi seperti lafaz ghadan diucapkan ghadin. Inna husmu staq min masdari liman qama bihil hadisu ala wajhil hadisi, yaitu lafaz yang dicetak dari masdar untuk menunjukkan pada orang yang melakukan pekerjaan dengan cara baru datang atau tidak selalu melekat. Qaimun yaitu orang yang berdiri. Selanjutnya yaitu pengamalan isim fa'il. Wawal yastifhaman au harfan nida au nafyan au jasifatan au musnadan. Isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'ilnya jika tidak menunjukkan zaman madhi atau seperti jika menunjukkan zaman hal dan istiqbal yang terletak setelah istifham, huruf nida atau nafi menjadikan sifat atau musnad. Pengamalan isim fa'il yang pertama yaitu isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Isim fa'il ada kalanya bersamaan dengan al dan tidak bersamaan dengan al. Apabila tidak bersamaan dengan al, maka bisa beramal seperti fi'ilnya dengan syarat yang pertama yaitu tidak menunjukkan zaman madhi. Artinya isim fa'il bisa beramal seperti fi'ilnya apabila menunjukkan zaman hal atau zaman istiqbal. Hal ini karena isim fa'il itu memiliki keserasian dengan fi'il mudhari' yaitu dalam segi harokat dan matinya huruf, sedangkan zaman fi'il mudhari' adalah zaman hal dan istiqbal. Contoh, hada dharibun zaidan ana au ghadan. Orang ini adalah orang yang memukul Zaid. Kata dharibun menasabkan Zaidun, Zaidan. Selanjutnya yaitu isim fa'il bisa beramal seperti fi'il. Disyaratkan sebelumnya terdapat sesuatu yang mendekatkan pada fi'il. Yang pertama yaitu istifham. Al-dharibun Zaidun Amron. Apakah Zaid memukul Umar? Yang kedua yaitu huruf nida. Ya tali'an jabalan istahid. Hai orang-orang yang mendaki gunung, berhati-hatilah. Yang ketiga yaitu serupa nafi. Madharibun Zaidun Amron. Zaid bukanlah orang yang memukul Umar. Dan yang keempat yaitu isim sebagai sifat. Jadda rajulun talibun ilman. Zaid telah datang dengan mengendarai kuda. Yang terakhir yaitu isim fa'il sebagai musnad. Yang dimaksud musnad di sini yaitu sebagai khobar dari mubtada atau lafadz yang asalnya mubtada. Contoh, Zaidun talibun ilman. Zaid adalah yang mencari ilmu. Isim fa'il yang kedua yaitu amal isim fa'il yang menjadi na'at dari man'ut yang dibuang. Isim fa'il menjadi na'at dan man'ut yang dibuang itu tetap bisa beramal seperti fi'ilnya. Sebagaimana ketika bersamaan man'utnya yang disebutkan seperti waman dawabi wal an'ami mukhtalifu alwanu. Sebagai hewan-hewan itu golongan yang berbeda-beda warnanya. Takdirnya sinfu mukhtaliful alwanuhu. Yang ketiga yaitu amalnya isim fa'il itu menjadi silahnya al. Apabila isim fa'il itu menjadi solahnya al, maka bisa beramal secara mutlak baik menunjukkan zaman madhi atau lainnya. Contoh, hasuna talibul ilman amsi au al-ana au ghadan. Orang yang mencari ilmu itu dianggap baik zaman kemarin, sekarang atau besok. Hal ini dikarenakan isim fa'il menjadi silah menempati pada tempatnya fi'il. Dan yang
Keempat, yaitu isim fa'il tasniyah dan jamak. Isim fa'il yang tasniyah dan jamak juga bisa beramal seperti fi'ilnya dengan syarat dan ketentuan seperti dalam mufradnya. Contoh tasniyah, hadani dharibani zaidan. Orang ini adalah orang yang telah memukul. Dan jamak, wadzakirinallaha katsira. Dan orang-orang yang banyak berzikir pada Allah. Definisi sighah mubalaghah. Mubalaghah isim fa'il adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan arti lebih atas apa yang telah ditunjukkan oleh isim fa'il dan dinamakan sighah mubalaghah. Misal, aqulu alamatan. Maksudnya orang alim yang banyak ilmunya dan orang yang banyak makanannya atau rakus. Mubalaghah isim fa'il dari fi'il sulasi yang diikuti wazan fa'ilu, fa'ulu, fa'ilu, mif'alu, fa'alu, yakni untuk menunjukkan makna kasroh, arti banyak atau seringnya pekerjaan dilakukan. Sighah itu juga bisa beramal seperti fi'ilnya, hanya saja wazan fa'ilu dan fa'ilu yang beramal seperti fi'il itu hukumnya qalil, terlalu sedikit terlaku. Dinamakan sighah mubalaghah karena pada hakikatnya kalimah-kalimah itu berbentuk isim fa'il yang dialihkan kepada sighah mubalaghah dengan maksud penekanan, makna lebih atau banyak. Contohnya, isim fa'il kalimat alimun berarti orang yang berilmu. Kemudian ia dijadikan sighah mubalaghah menjadi alamatun, yakni orang yang banyak ilmunya. Sighah mubalaghah atau lafaz-lafaz yang digunakan menunjukkan arti banyak atau seringnya pekerjaan dilakukan itu juga bisa beramal seperti fi'ilnya dengan syarat dan ketentuan dalam isim fa'il dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bisa beramal seperti fi'ilnya dengan mengikuti wazan fa'ala, seperti contoh amal asalu fana syaroban. Adapun madu, maka akulah yang gemar meminumnya. Syaroban, yang gemar meminumnya. Atau seperti syair di bawah ini yang ditekankan pada yang sering memakai baju perang. Jalalaha. Kemudian yang kedua mengikuti wazan maf'al, seperti ucapan sebagian orang Arab, innahu laman harun bahwa ikaha, dia adalah orang yang banyak menyembelih. Laman harun, untanya yang gemuk. Maka dia diartikan sebagai seorang dermawan. Lafat man harun menasabkan lafat bahwa ikaha. Yang ketiga mengikuti wazan fa'ulu, seperti contoh dorubun. Maaf, itu dorubun kurang wawu. Dorubun binas lil syaifun saifa sama iha. Ia adalah orang yang banyak memukul. Dorubun, dengan tajamnya pedang pada betisnya unta yang gemuk. Lafaz dorubun menasabkan lafaz saufa, atau bisa dilihat juga seperti syair di bawahnya. Mubalaghah yang kedua yaitu bisa beramal seperti fi'il dan hukumnya qalil, sedikit terlaku, yaitu lafaz yang mengikuti wazan fa'ilun, seperti ucapan syair innallaha sami'un du'a man da'ahu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar pada doa orang yang berdoa kepadanya. Sami'un. Lah, lafaz sami'un menasabkan du'a. Yang kedua mengikuti wazan fa'ilu, seperti contohnya syair di bawah ini, hadarul umurul la tadiru wa amanu ma laisa munjiyahu manala qadar,
Ia adalah orang yang sangat takut pada sesuatu yang tidak membahayakan, akan tetapi ia merasa aman dari sesuatu yang tidak bisa mengelakkan dari takdir Allah. Dan juga bisa ditengok seperti syair di bawahnya. Bentuk dan wazan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah tercetak dari isim fa'il dengan 5 sighah, yaitu fa'ilu, fa'ulu, fa'ilu, mif'alu, fa'alu. Sighah mubalaghah kebanyakan datang dari fi'il sulasi, namun ada juga yang datang dari selain sulasi. Yang pertama, wazan fa'ilu dengan di fathah dan dikasrohkan ainnya. Contohnya malikin nas, orang yang merajai manusia. Yang kedua, mif'alu dengan disukunkan fa'nya dan difathahkan ainnya. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah pengintai. Yang ketiga, wazan fa'alu dengan difathahkan fa'nya dan ditasydid ainnya. Contohnya wala tuti' kulla halafim mahinin hammazim asya'i. Yang keempat, fa'ulu dengan di fathah fa'nya dan di dhammah ainnya. Contohnya innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang terakhir, fa'ilu dengan difathahkan fa'nya dan dikasrohkan ainnya dengan tambahan ya. Contohnya fiha yafraku kulla amar hakim, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Perbedaan antara isim fa'il dengan sighah mubalaghah adalah isim fa'il itu menunjukkan makna yang bisa diperbarui. Contohnya Zaidun shadiqu qauluhu, Zaid orang yang benar ucapannya. Namun sighah mubalaghah menunjukkan kata banyak atau lebih atas apa yang telah ditunjukkan oleh isim fa'il. Seperti contoh Zaidun shadiqu qauluhu, Zaid yang sangat benar ucapannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.